Selamat siang kepada yang terhormat, Bapak Ibu Guru, serta para teman-teman yang saya cintai. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai HAM. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriela Kusuma, kelas 11 IPA. Nah, apa kalian tahu mengenai HAM? HAM merupakan kependekan dari hak asasi manusia, yang berarti hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan. Jadi, meskipun bayi baru lahir, mereka itu juga memiliki hak-hak sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui, HAM itu sudah seringkali terjadi pelanggaran, terlebih-lebih di masyarakat kita. Seperti contoh, yang pertama, orang miskin yang tidak memiliki kesamaan di mata hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa tahun yang lalu itu seorang nenek yang sedang kelaparan memetik sebuah buah. Tetapi orang yang memiliki pohon itu tidak terima karena salah satu buahnya itu dipetik oleh nenek ini. Lalu sang pemilik ini melaporkan kepada polisi. Dan apa yang terjadi? Nenek tersebut dipenjara beberapa tahun. Sedangkan seorang pejabat yang telah mengkorupsi uang berjuta-juta miliar atau bahkan triliunan itu dapat keluar masuk penjara dengan seenak mereka. Meskipun mereka di penjara, ia juga dapat menikmati kehidupan dengan mewah di dalam penjara itu. Menurut saya itu sungguh sangat tidak adil, karena nenek tersebut itu tidak melakukan kesalahan yang fatal atau kesalahan yang tidak berat, tetapi ia dihukum beberapa tahun penjara dengan kesalahan yang ringan tersebut. Sedangkan seorang koruptor ini yang telah merugikan negara dapat keluar masuk penjara atau bahkan dapat dengan mudah mendapatkan hal-hal yang mewah di dalam penjara tersebut. Lalu yang kedua, hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang itu berhak atas kebebasan tanpa membeda-bedakan ras, suku, warna kulit, atau semuanya. Nah, di sini itu contohnya itu seperti bullying. Bullying itu memang sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Seperti di sekolah, kita kadang membeda-bedakan teman yang memiliki ras yang berbeda dengan kita, dan itu sungguh merupakan suatu diskriminasi yang merupakan pelanggaran HAM. Jadi kita harus mengurangi atau bahkan menghapus bullying ini sendiri. Lalu yang ketiga, kebebasan memilih agama. Setiap orang itu berhak untuk memilih atau meyakini sebuah agama atau aliran tersendiri. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya, atau bahkan menjelek-jelekan dan mengadu domba agama satu dengan yang lainnya. Atau bahkan kita itu juga tidak boleh menghakimi suatu agama. Lalu yang keempat itu hak untuk mengutarakan pendapat. Setiap orang itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum ataupun di organisasi-organisasi yang mereka ikuti. Jadi kita itu harus menghargai dan memberi applause untuk seseorang yang telah memberikan pendapatnya dengan sopan. Seperti kalau misalnya pendapat mereka itu salah, kita itu juga harus menghargai pendapatnya mereka. Lalu yang kelima itu hak untuk beristirahat dan bersantai. Setiap orang itu juga berhak untuk beristirahat dan bersantai, sesekali termasuk pembatasan jam kerja. Karena seperti yang kita ketahui, di dunia kerja itu juga sudah banyak yang melakukan lembur-lembur hingga mereka jatuh sakit karena ia memaksakan untuk bekerja seharian full atau bahkan berhari-hari tanpa adanya libur. Jadi sesekali itu kita juga harus merasakan liburan bersama keluarga atau teman-teman yang terdekat. Jadi itu contoh-contoh pelanggaran HAM yang saya sampaikan. Sebenarnya kita itu juga harus menghargai semua hak yang dimiliki oleh sesama kita. Entah itu hak untuk
hidup, hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Terima kasih.